Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Sabila dengan NPM 2435103117. Jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas teori pemrograman web. Itu belajar tentang React, Python, sama Node.js. Nah, jadi yang pertama di sini ada ya, Jadi aplikasi React ini dibangun dari komponen. Komponen adalah bagian dari UI yang memilih logika dan tampilannya sendiri. Sebuah komponen bisa sekecil tombol atau sebesar seluruh halaman. Komponen React adalah fungsi JavaScript yang mengembalikan markup. Di sini ada contohnya function myButton, return button, add a button. Setelah Anda mendeklarasi myButton, Anda dapat menyisipkan ke dalam komponen lain, yaitu kita dapat menyisipkan misalnya nih export default function myapp return terus div, terus salah satunya welcome to my app, lanjut ke myButton div lagi. Jadi perhatikan bahwa namanya myButton garis miring diawali dengan huruf kapital, itulah tandanya komponen React. Nama komponen React harus selalu diawali dengan huruf kapital, sedangkan tag HTML harus mengubah huruf kecil. Nah, jadi di sini ada codingan function myButton. Di return terus ke button, buttonnya kita tuliskan I'm a button. Selanjutnya ke export default function myapp, return ke div ke h1-nya welcome to my app h1 terus ke my button terus div. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini, welcome to my app. Di sini buttonnya, nah, ini fungsi button my button. Terus kata export default kunci menentukan komponen utama dalam file. Jika Anda tidak familiar dengan beberapa bagian sintaks JavaScript, MDN dan JavaScript info memiliki referensi yang bagus. Lanjut ke menulis markup dengan JSX. Sintaks markup yang Anda lihat di atas disebut JSX. Penggunaannya opsional, tetapi sebagian besar proyek React menggunakan JSX karena kemudahannya. Semua alat dan kamera JSX lebih ketat daripada HTML. Anda harus menutupi teks seperti script. BR garis miring komponen Anda juga tidak dapat mengembalikan beberapa teks JSX. Anda harus membungkusnya dalam elemen induk bersama seperti div garis miring div atau pembungkus kosong. Nah, di sini ada function about page, return satunya about, p-nya hello there, terus ke br how do you do. Jika Anda memiliki banyak kode HTML yang perlu dikonversi ke JSX, Anda dapat menggunakan konverter online. Nah, di sini kita akan menambahkan gaya. Di React, Anda menentukan kelas CSS dengan kelas name. Cara kerjanya sama seperti kelas atribut di HTML. Jadi di sini ada image, kelas name sama dengan avatar. Kemudian Anda menulis aturan CSS untuknya dalam file CSS terpisah. Jadi di avatar, border radius sama dengan 50%. Tapi tidak menentukan cara menambahkan file CSS. Dalam paling sederhana, Anda akan menambahkan link text style ke HTML Anda. Jika Anda menggunakan alat bantu pengembangan atau perangkat kerja, konsultasikan dokumentasinya untuk belajar cara mendapatkan file CSS ke proyek Anda. Lanjut ke menampilkan data JSX. Kemungkinan Anda masukkan markup ke dalam JavaScript. Tanda kurung per awal memungkinkan Anda untuk kembali ke JavaScript sehingga Anda dapat menyelamatkan beberapa variabel dari net Anda dan menampilkannya kepada pengguna. Misalnya, jadi ini tuh akan menampilkan username. Return h1 user.name, h1 lagi. Nah, Anda juga dapat mengubah default atribut JSX menjadi JavaScript.
Tapi Anda harus menggunakan kurung kawal, bukan tanda kutip. Misalnya, string class name sama dengan tanda kutip avatar diteruskan tanda kutip avatar sebagai kelas CSS. Tetapi nilai variabel src sama dengan kurung kawal user.image URL JavaScript dibaca terlebih dahulu user.image URL. Lalu nilai tersebut diteruskan sebagai src atribut. Jadi return img class name sama dengan tanda kutip avatar, di bawahnya src sama dengan kurung kawal user.image URL. Jadi Anda juga dapat masukkan ekspresi yang lebih kompleks di dalam tanda kurung kawal JSX, misalnya penggabungan string. Nah, ini ada penggabungan string. Const user name head lamar image URL bla bla bla, image size-nya itu 90. Kemudian langsung ke export default function profile. Ini untuk export profile return maksudnya username, terus ke image, kelasnya avatar, ss-nya user.image URL, alt-nya photo of tambah user name, style-nya width-nya tuh user image size, height-nya user image size. Kemudian inilah output dari codingan ini. Pada contoh di atas, style tanda kurung kawal bukan sintak khusus, melainkan kurung kawal objek biasa di dalam style kurung kawal. Tanda kurung kawal JSX. Anda dapat menggunakan style atribut ini ketika gaya Anda bergantung pada variabel JavaScript. Kemudian lanjut ke rendering syarat. Di Rake, tidak ada sintaks khusus untuk menulis kondisi. Sebagai gantinya, Anda akan menggunakan teknik yang sama seperti yang Anda gunakan saat menulis kode JavaScript biasa. Misalnya, Anda dapat menggunakan pernyataan if untuk menyerahkan JSX secara kondisional. Jadi, let context if is logged in, konteks sama dengan admin panel, else-nya konteks sama dengan login form. Saya turun ke konteks. Jika Anda lebih menyukai kode yang lebih ringkas, Anda dapat menggunakan operator kondisional. Tidak seperti if, operator ini bekerja di dalam JSX. Jadi, if is logged in, tanya, terus ke admin panel, lanjut ke login form. Jika Anda tidak memerlukan else cabang, Anda juga dapat menggunakan sintaks logika dan yang sering disingkat. Jadi, ini kalau versi singkatnya is login dan admin panel. Semua pendekatan ini juga berfungsi untuk menentukan atribut secara kondisional. Jika Anda tidak terbiasa dengan beberapa sintaks JavaScript ini, Anda dapat mulai dengan menggunakan if else. Jadi, kalau untuk orang yang baru belajar akan lebih seharusnya itu disarankan untuk mempelajari yang if else. Selanjutnya di menampilkan daftar. Jadi Anda akan mengadakan fitur JavaScript seperti for perulangan dan fungsi array map untuk merender daftar komponen. Sebagai contoh, anggaplah Anda memiliki serangkaian produk. Nah, di sini ada produk kita. Di dalam komponen Anda, gunakan map fungsi untuk mengubah array produk menjadi array li item. Jadi const list item sama dengan produk map, produk lik sama dengan produk id, produk title li pattern list item garis miring UL. Perhatikan bagaimana li sebuah key atribut key. Untuk setiap item dalam daftar, Anda harus memberikan string atau angka yang secara unik mengidentifikasi item tersebut di antara item-item lainnya. Biasanya, kunci harus berasal dari data Anda, seperti ID basis data. Rake menggunakan kunci Anda untuk mengetahui apa yang terjadi jika Anda kemudian menyisipkan, menghapus, atau menyusun ulang item. Nah, ini ada produknya, terus export default function, shopping list, class item dengan produk map, produk li. Oke, ada produk id, stylenya color produk is fruit, warnanya magenta sama dark green. Produk with li return list system. Nah, jadi inilah hasil output dari codingan tersebut. Lanjut ke menanggapi peristiwa. Jadi Anda dapat menanggapi peristiwa dengan mendeklarasi fungsi penanganan peristiwa di dalam komponen Anda. Jadi sini ada function my button, function handle click, alert click me.
Return button on click sama dengan handle click me button. Perhatikan bahwa on click kurung bawah handle click tidak ada tanda kurung di akhir. Dengan panggil fungsi event handler, Anda hanya perlu menuliskannya. Rick akan memanggil event handler Anda saat pengguna mengklik tombol. Kemudian ada memperbarui layar. Seringkali Anda ingat komponen Anda mengingat beberapa informasi dan menampilkannya. Misalnya, mungkin Anda ingin menghitung beberapa kali sebuah tombol diklik. Untuk melakukan ini, tambahkan state ke komponen Anda. Pertama, import useState dari Rick. Jadi, import useState from Rick. Sekarang Anda dapat mendeklarasikan variabel state di dalam komponen Anda. Jadi, function myButton count sama dengan useState. Dan Anda akan mendapatkan dua hal dari useState, keadaan saat ini, count, dan fungsi yang memungkinkan Anda memperbaruinya, setCount. Anda dapat memberi mereka nama apapun, tetapi konvensinya adalah menulis something, set something. Count tombol ini akan ditampilkan pertama kali 0, karena Anda telah meneruskan 0 ke nilai useState. Saat Anda ingin mengubah status, panggil setCount dan teruskan nilai baru ke dalamnya. Mengklik tombol ini akan menambah penghitung. Jadi codingannya function myButton count setCount sama dengan useState 0, function handle click setCount-nya count di plus 1, return button on click sama dengan handle click count times. Jadi Rick akan memanggil fungsi komponen Anda lagi. Kali ini count akan menjadi 1, kemudian akan menjadi 2 dan seterusnya. Jika Anda merender komponen yang sama berapa kali, masing-masing akan mendapatkan statusnya sendiri. Klik setiap tombol secara terpisah. Nah, di sini codingannya import useState from Rick. Export default function myApp. Return div terus A1 counters that update separately. myButton terus ke div. Lanjut lagi, function myButton count-nya count setCount sama dengan useState 0 yang tadi fungsi handle click setCount dalam kurung count plus 1, lanjut ke return button on click sama dengan handle click count times button. Nah, outputnya akan jadi seperti ini. Perhatikan bagaimana setiap tombol mengingat statusnya sendiri count dan tidak mempengaruhi tombol lain. Lanjut ke menggunakan hooks. Fungsi yang diawali dengan add requisition ini disebut hook useState. Requisition adalah hook yang bawaan yang disediakan oleh Rick. Anda dapat menemukan hook bawaan lainnya di referensi API. Anda juga dapat menulis hook Anda sendiri dengan menggabungkan hook yang sudah ada. Hooks lebih terbatas dibandingkan fungsi lainnya. Anda hanya dapat memanggil hooks di bagian atas komponen Anda. Jika Anda ingin menggunakannya useState dalam kondisi atau perulangan, buat komponen baru dan letakkan di sana. Lanjut ke berbagi data antar komponen. Jadi pada contoh sebelumnya, masing-masing myButton memiliki independensinya sendiri. Dan ketika setiap tombol diklik, hanya nilai count tombol yang diklik berubah. Nah, jadi di sini ada myButton, ada tanda diklik sama nggak diklik. Pada awalnya karena masing-masing count adalah 0. Nah, di pembaruan pertama adalah count untuk 1. Namun seringkali Anda memerlukan komponen untuk berbagi data dan selalu memperoleh secara bersamaan. Agar kedua myButton komponen menampilkan hal yang sama count dan diperbarui bersamaan, Anda perlu memindahkan status dari masing-masing tombol ke atas ke komponen terdekat yang berisi semua tombol tersebut. Nah, dalam contoh ini yaitu awalnya myApp seharusnya count adalah 0 dan diwariskan kepada kedua anaknya. Saat diklik statusnya myApp diperbarui dan diteruskan ke dua anak yaitu count 1. Oke, lanjut. Sekarang, saat Anda mengklik salah satu tombol nilai count di myApp, Anda akan berubah. Yang akan mengubah kedua nilai count di dalamnya myButton. Berikut cara Anda dapat mengekspresikan ini dalam kode. Pertama, pindahkan status dari myButton ke myApp.
di nih, export default function in my app, const set count sama dengan use stats 0, function handle click set count dalam kurung count plus 1, return di fase satunya contrast that update separately satu my button div nih fungsinya ke my button. Jadi we are moving forward from here. Kemudian teruskan status my app ke masing-masing my button bersama dengan penanganan klik bersama. Anda dapat meneruskan informasi ke my button menggunakan tanda kurung kerawal JSX seperti yang sebelumnya Anda lakukan dengan tag bawaan seperti img. Nah, di sini codingannya ada export default function my app const set count sama dengan use state null function handle click set count dalam kurung count plus 1, return div satunya contrast dan update together, my buttonnya count sama dengan kurung kawal count, on click sama dengan kurung kawal handle click. Jadi bawahnya my button count sama dengan kurung kawal count, on click sama dengan kurung kawal handle click. Klik ke div. Informasi yang Anda teruskan seperti ini disebut props. Sekarang my app komponen tersebut berisi count state dan handle click event handler dan meneruskan keduanya sebagai props ke setiap tombol. Terakhir, ubah my button agar membaca props yang telah Anda berikan dari komponen induknya. Function my button count on click return button on click sama dengan dalam kurung kerawal on click dan power count times button. Saat Anda mengklik tombol on click, handler akan dijalankan. Props setiap tombol on click telah diatur ke handler fungsi di dalam my app, sehingga kode di dalamnya berjalan. Kode tersebut memanggil set count yang akan menambah nilai count variabel stats. Nilai baru tersebut kalau diteruskan sebagai prop ke setiap tombol sehingga semuanya mendapatkan nilai baru. Ini disebut mengangkat state ke atas. Dengan memindahkan state ke atas, Anda telah membagikan antar komponen. Inilah dia output dari codingan tersebut. Oke, lanjut ke feature Fight. Oke, jadi di sini Fight ini tuh dalam kata Prancis cepat, diucapkan Fiat adalah alat bantu pengembangan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pengembangan yang lebih cepat dan efisien untuk program programmer. Alat ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu server pengembangan yang menyediakan peningkatan fitur yang kaya dibandingkan modul S asli, misalnya modul replacement yang sangat cepat. Yang kedua, ada perintah build yang menggabungkan kode Anda dengan roll down yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk menghasilkan aset gratis yang sangat optimal untuk produksi. Fight memiliki pendirian yang kuat dan hadir dengan pengaturan default yang masuk akal sejak awal. Fight juga sangat mudah diperluas melalui API plugin dan API JavaScript dengan dukungan pengetikan penuh. Jadi, Fight mengasumsikan bahwa browser modern digunakan. Ini berarti browser tersebut mendukung sebagian besar fitur JavaScript dan CSS terbaru. Oke, lanjut. Lanjut ke fitur dalam Fight. Pada tingkat paling mendasar, pengembangan menggunakan Fight tidak jauh berbeda dengan penggunaan server file service. Namun, Fight menjadikan banyak peningkatan dibandingkan impor ISM bawaan untuk mendukung berbagai fitur yang biasanya terlihat pada pengaturan berbasis bundler. Penyelesaian dependensi dan parabooling npm. Nah, impor ES bawaan tidak mendukung impor modul langsung seperti berikut. Jadi itu enggak dukung impor modul. Impor di atas akan menemukan kesalahan di browser. Fight akan mendeteksi impor modul tanpa isi dalam kurung bar modul. Seperti itu di semua file yang dicarikan dan melakukan hal berikut. Pertama, lakukan parabooling bundling untuk meningkatkan kecepatan pemuatan halaman dan mengkonversi modul common JS UMD ke SM. Langkah parabooling dilakukan dengan roll down dan membuat waktu call start Fight jauh lebih cepat daripada bundler berbasis JavaScript manapun. Ubah impor menjadi URL yang valid.
agar browser dapat mengimpornya dengan benar. Dependensi di-charge dengan sangat ketat. File menyimpan permintaan dependensi melalui header HTTP, jadi jika Anda ingin mengedit atau mengdebug dependensi secara lokal, ikuti langkah-langkah di sini. Oke. Penggantian modul panas. Jadi, Fed menyediakan API HMR melalui ESM Native Framework dengan kemampuan HMR dapat memanfaatkan API untuk memberikan pembaruan instan dan tepat tanpa memuat ulang halaman atau menghapus status aplikasi. Fed menyediakan integrasi HMR pihak pertama untuk single file komponen dan request refresh. Terdapat juga integrasi resmi untuk Break melalui refresh file. Jadi perlu diingat bahwa tidak perlu mengatur ini secara manual saat Anda membuat aplikasi melalui Prefab. Tempat yang dipilih akan memiliki pengaturan ini yang sudah dikonfigurasi oleh untuk Anda. Jadi, oke, lanjut ke TypeScript. File mendukung import .ts file secara langsung tanpa perlu konfigurasi tambahan. Hanya transpilasi. Perlu dicatat bahwa Fed hanya melakukan transpilasi pada .ts file dan tidak melakukan pengecekan type. Fed berasumsi bahwa pengecekan type telah ditangani oleh ide dan proses build Anda. Alasan Fed tidak melakukan pengecekan tipe sebagai bagian dari proses transformasi adalah karena kedua pelajaran tersebut pada dasarnya bekerja secara berbeda. Transpilasi dapat dilakukan per file dan selaras sempurna dengan model kompilasi sesuai permintaan Fed. Sebagai perbandingan pengecekan file type, pengecekan type membutuhkan pengetahuan tentang seluruh proses modul. Memaksakan pengecekan type ke dalam pipeline transformasi file pasti akan mengurangi manfaat kecepatan file. Jadi tugas file itu adalah untuk mengubah modul sumber Anda menjadi bentuk yang dapat dijalankan di browser secepat mungkin. Untuk itu kami merekomendasikan untuk misalnya analisis statis dari pipeline transformasi file. Prinsip ini berlaku untuk berdasarkan analisis statis lainnya seperti ESLine. Jadi untuk resolusi Anda dapat menjalankan perintah tsc strip no emit sebagai tambahan di samping printable file. Selama pengembangan, jika Anda membutuhkan lebih dari sekedar petunjuk ide, jadi disarankan untuk menjalankan tsc strip no-emit strip was dalam proses terpisah atau gunakan file plugin jika Anda lebih suka file dilaporkan langsung di browser. Nah, ini ada import type from only types. Export type D. Oke, sebentar. Nah, jadi di sini ada terbuka basis perintah server pengembang. Jalankan server pengembang file directory saat ini. File dev dan file servers adalah alias untuk file. Jadi penggunaan file root di sini ada opsinya host. Oke, tentukan nama host. Kalau port tentukan port. Open path itu buka proses saat startup dan lain-lain sebagainya. Di sini kita baca. Nah, di sini untuk membangun file boot dirancang untuk produksi penggunaan file boot root. Target aplikasi default baseline weekly available string. File jadi pesan keluaran default di string dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini mungkin lanjut ke file preview. Jadi pertinjau lokal pada versi produksi, jangan gunakan sebagai server produksi karena tidak rancang untuk itu. Jadi penting ini memulai server directory build secara default. Jalankan file build terlebih dahulu untuk memastikan directory build sudah mutakhir tergantung pada konfigurasi proyek. Perintahnya menggunakan satuan tertentu. Nah, penggunaannya tuh file preview dalam kurung root. Jadi sini host tentukan nama host dan lain-lain sebagainya. Jadi sini banyak ya. Oke, mungkin itu saja untuk file. Lanjut ke Node.js. Jadi
Sini kita akan mempelajari tentang Node.js. Sebagai runtime JavaScript berbasis event asinkron, Node.js dirancang untuk membangun aplikasi jaringan yang scalable. Dalam contoh Hello World berikut, banyak koneksi dapat ditangani secara bersamaan. Pada setiap koneksi, fungsi callback akan dijalankan. Tetapi jika tidak ada pekerjaan yang perlu dilakukan, Node.js akan tidur. Di sini ada contohnya. Hal ini berbeda dengan model konkurensi yang lebih umum saat ini, di mana thread sistem operasi digunakan. Jaringan berbasis thread relatif tidak efisien dan sangat sulit digunakan. Selain itu, pengguna Node.js terbebas dari kekhawatiran akan terjadinya deadlock pada proses karena tidak ada lock. Hampir tidak ada fungsi di Node.js yang secara langsung melakukan I/O, sehingga proses tidak pernah terblokir kecuali jika I/O dilakukan menggunakan model sinkron dari pustaka standar Node.js, karena tidak ada yang terblokir. Sistem yang scalable sangat masuk akal untuk dikembangkan di Node.js. Oke, lanjut ke Node.js memiliki desain yang mirip dengan dan dipengaruhi oleh sistem seperti event, machine, milik Ruby, dan Twister milik Python. Node.js membawa model event sedikit lebih jauh. Ia menyajikan event loop sebagai konstruksi runtime, bukan sebagai library. Dalam sistem lain, selalu ada panggilan pemblokiran untuk memulai event loop. Biasanya perilaku didefinisikan melalui callback di awal script, dan di akhir server dimulai melalui panggilan pemblokiran seperti event machine, dan kurang. Di Node.js tidak ada panggilan untuk memulai event loop seperti itu. Node.js hanya memasuki event loop setelah mengeksekusi script input. Node.js keluar dari event loop ketika tidak ada lagi callback yang perlu dilakukan. Perilaku ini seperti JavaScript browser, event loop disembunyikan dari pengguna. HTTP adalah fitur utama di Node.js, dirancang dengan mempertimbangkan streaming dan latensi rendah. Hal ini menjadikan Node.js sangat cocok sebagai fondasi dari sebuah pustaka atau kerangka dari web. Meskipun Node.js dirancang tanpa thread, bukan berarti Anda tidak dapat memanfaatkan banyak core di lingkungan Anda. Proses anak dapat dibuat dengan menggunakan child process fork, API kami, dan dirancang agar mudah berkomunikasi. Dibangun di atas permukaan yang sama adalah cluster, modul yang memungkinkan Anda untuk berbagi soket antar proses untuk memungkinkan penyeimbangan beban seluruh core Anda. Sumber daya resmi Node.js. Jadi, untuk memastikan keaslian dan keamanan saat bekerja dengan Node.js, selalu gunakan sumber resmi. Hindari mencari email, file binder, atau unduhan dari sumber tidak resmi. Ini oke. Oke, Node.js di sini. Nah, di sini kita lanjut ke cara kerja Node.js. Jadi,
model I/O dan blocking. Dalam menangani permintaan pengguna, server tradisional seperti Apache dan Tomcat menggunakan thread yang hanya bisa melayani satu klien dalam satu waktu. Ketika jumlah thread maksimum tercapai, permintaan baru harus menunggu thread yang ada untuk menyelesaikannya. Selama masih memproses permintaan pengguna, thread tersebut akan memblokir input dari klien baru dan tidak akan melanjutkan output klien eksternal seperti API atau database. Kondisi ini bisa cukup mengganggu saat lalu lintas melonjak dengan banyaknya koneksi yang tenang. Sebaliknya, paradigma non-blocking memungkinkan satu thread di Node.js menerima dan melanjutkan permintaan baru tanpa menunggu permintaan sebelumnya selesai. Sistem semacam ini dikenal sebagai arsitektur asinkron. Jadi, apa itu arsitektur asinkron? Arsitektur asinkron jalan dengan memproses permintaan klien secara berurutan. Artinya, server web akan menyelesaikan operasi yang sedang berjalan dulu sebelum mulai operasi yang baru. Sementara itu, arsitektur asinkron memungkinkan aplikasi mulai operasi baru sambil menunggu hasil dari operasi lainnya. Setelah respon diterima, web server akan mengirimkan data kembali ke klien. Arsitektur asinkron sangat cocok untuk aplikasi yang perlu mengambil data dari layanan eksternal seperti API atau database. Daripada diam saja, server web dapat memproses permintaan baru sambil menunggu menerima respon. Meskipun ideal untuk tugas-tugas input-output I/O, arsitektur ini membuat Node.js lebih membebani CPU karena hanya menggunakan satu thread untuk menangani banyak permintaan. Oke, lanjut ke didorong oleh peristiwa berbasis peristiwa. Di Node.js, event adalah sinyal yang menandakan bahwa suatu tindakan telah terjadi. Misalnya, peristiwa bisa memicu operasi baru atau menandakan penyelesaian sebuah tugas. Event memiliki peran yang penting dalam menjalankan model asinkron Node di Node.js. Sinyal ini beroperasi secara berulang, memberitahu Node.js tentang cara menangani aliran permintaan. Ketika menerima permintaan klien baru, perulangan acara dimulai. Selanjutnya, Node.js meneruskan permintaan tersebut klien eksternal yang sesuai, seperti API, APL. Setelah server menerima data, kejadian baru akan memicu fungsi panggilan balik. Fungsi callback ini menjalankan fungsi lain ketika kondisi tertentu atau operasi asinkron selesai. Berikutnya, server web dapat memproses permintaan dan mengirimkan tanggapan klien kepada sistem JavaScript v8. Node.js didasarkan pada sistem JavaScript v8 yang bertugas untuk mengolah dan menjalankan kode JavaScript. Sederhananya, Node.js memungkinkan server backend Anda menjalankan kode JavaScript di luar browser web. Google awalnya mengembangkan mesin ini untuk Google Chrome, kemudian Node.js menerapkan teknologi ini agar JavaScript dapat berjalan mandiri dengan Node.js. Lanjut ke kelebihan Node.js. Yang pertama ada kecepatan, terus ada kesalahan mekanisme penanganannya, efisiensi pengembangan, ekosistem yang luas, fleksibilitas dan mudah diatur sesuai kebutuhan, lalu bersifat open source. Nah, oke. Sekarang lanjut ke fungsi dan penggunaan Node.js. Jadi, pertama tuh ada obrolan langsung dan streaming. Platform dialog dan streaming memerlukan banyak operasi input-output karena penggunaan saling mengirim dan menerima data secara real-time. Dengan hasil kerja yang efisien, Node.js membantu memperlambatnya karena mampu menangani permintaan klien secara bersamaan. Yang kedua adalah aliran data. Node.js mampu mengambil data dan mengirim informasi dari sumber eksternal dengan cepat sehingga aliran data sangat ideal secara real-time. Contohnya bisa ditemukan pada aplikasi pasar saham atau sistem pemantauan. Yang ketiga ada server produksi. Proxy server berperan sebagai jembatan antara klien dan host server, biasanya untuk menyeimbangkan beban atau memfilter traffic. Node.js memastikan permintaan klien dan respon server berjalan lancar. Ada API APL yang tenang. Node.js sering digunakan untuk membuat RESTful API yang memungkinkan aplikasi menggunakan layanan eksternal melalui jaringan.
Aplikasi satu halaman SPA. Aplikasi atau halaman memperoleh data dari sisi klien secara real time tanpa perlu mendengarkan manual. Berkat Node.js, transfer data dari server host hanya bisa berjalan dengan cepat. Jadi, kita lanjut ke cara menggunakan Node.js. Sini ada membuat kita ini deh dulu. Jadi pengguna HPS hosting dapat ini cara ngikut. Untuk menjadikan hosting layan Anda harus menginstal Node.js secara manual menggunakan perintah berikut. Ini cara menginstal Node.js dan kayaknya sudah. Membuat dan menjalankan aplikasi dengan Node.js. Jadi langkah membuat aplikasi Node.js dengan proses pengembangan web lainnya. Berikut caranya. Jadi yang pertama, install Node.js, npm, editor code, VS Code, dan ekstensi live server. Buat folder untuk proyek Anda, buka VS Code, file, open folder, dan pilih repository baru Anda. Ketiga adalah buka terminal, VS Code, dan jalankan perintah berikut untuk membuat file konfigurasi untuk proyek Anda. Dijalankan npm init. Kemudian masukkan informasi yang diperlukan. Setelah selesai, Anda dapat melihat package JSON di jendela Explore VS Code. Dari layar utama, pilih new file dan buat file proyek baru, misalnya beri nama app.js. Tuliskan kode aplikasi Anda untuk uji coba. Anda bisa membuat program Hello World sederhana, tekan Ctrl S untuk menyimpannya. Ini. app.js, JSON. Kemudian dari terminal VS Code, jalankan Node ikuti dengan nama file JS Anda untuk memulai aplikasi Node.js. Kemudian selesai. Start minggu. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.